Assalamualaikum teman cerita saatnya horor, semoga dimudahkan, dilancarkan dan ditambah rezekinya. Hari ini saya akan menceritakan kisah pesugihan warung sate lalat khas Probolinggo, apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan shalawat untuk Nabi Muhammad agar kelak shalawat ini dapat menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Di sebuah jalanan kecil di Probolinggo, tepatnya di jalur yang sering dilewati para sopir truk dan pengendara dari luar kota, berdiri sebuah warung sederhana. Warung itu hanya diterangi lampu kuning remang-remang, papan namanya pun lusuh, nyaris tak terbaca. Namun, siapa sangka, warung itu selalu ramai. Orang-orang yang pernah mampir ke sana selalu kembali, bahkan membawa teman-teman mereka. Warung itu menjual sate lalat, kuliner khas Probolinggo yang terkenal dengan potongan daging kecil-kecilnya. Namun ada sesuatu yang aneh. Dagingnya terasa lebih gurih dari sate lalat biasa, dengan aroma yang begitu menggoda. Banyak pelanggan yang mengaku sekali mencicipi, mereka akan selalu ingin kembali. Bahkan, ada yang bilang, sate di warung ini terasa jauh lebih enak dibanding warung lain di seluruh Probolinggo. Pemilik warung itu adalah seorang pria bernama Pak Sarwan, usianya sekitar 50-an. Raut wajahnya selalu tampak tenang, tetapi tatapan matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Setiap malam, ia sendiri yang membakar sate-sate itu dengan cekatan, sesekali menaburkan bumbu yang aromanya begitu menggugah selera. Salah satu pelanggan setia warung itu adalah Sandi, seorang sopir truk lintas Jawa Bali. Ia sering mampir ke warung Pak Sarwan, menganggap sate di sana sebagai makanan wajib setiap kali melewati jalur ini. Namun, malam itu, ia memperhatikan sesuatu yang janggal. Saat menunggu pesanannya, Sandi melihat dari celah dapur bahwa Pak Sarwan sedang menyiapkan sesuatu di belakang warung. Sesuatu yang sepertinya bukan daging ayam atau kambing biasa. Ia memperhatikan lebih lama, tetapi tiba-tiba, seorang pegawai warung datang menghalangi pandangannya. "Mohon ditunggu, Mas. Satenya sebentar lagi matang," kata pegawai itu dengan senyum yang tampak aneh. Sandi mengangguk, tapi rasa penasaran mulai mengusik pikirannya. Malam itu, setelah menyantap sate dan kembali ke truknya, Sandi merasa tubuhnya lemas. Kepalanya berat, pandangannya berkunang-kunang. Ia buru-buru menyalakan mesin dan bersiap melanjutkan perjalanan, tapi sesuatu di kaca spion membuatnya terpaku. Di belakang warung, samar-samar ia melihat sosok bayangan bergerak di antara tumpukan karung. Sosok itu tampak membungkuk, seperti sedang mengikat sesuatu. Namun yang membuat Sandi merinding adalah suara erangan pelan yang terdengar dari sana. Seakan ada sesuatu atau seseorang yang sedang disembunyikan. Sandi duduk diam di dalam truknya. Mesin sudah menyala, tapi tangannya tak segera memutar setir. Pikirannya terus mengarah ke bayangan yang ia lihat di belakang warung. Suara erangan tadi masih terngiang jelas di telinganya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau itu cuma halusinasi karena lelah atau kekenyangan. Tapi, perasaan gelisah menolak pergi. Matanya melirik ke kaca spion lagi. Bayangan itu sudah tak terlihat. Hanya ada kesunyian di belakang warung. Tapi anehnya, kepulan asap dari panggangan sate terus membumbung tinggi ke udara, meski warung tampak sepi. Padahal tadi, semua pelanggan termasuk dirinya sudah pulang. Sandi menarik napas panjang, lalu memberanikan diri turun dari truk. Kakinya melangkah pelan ke arah belakang warung, meski hatinya sedikit gemetar. Aroma sate yang sedari tadi menggoda, kini justru bercampur dengan bau anyir yang menusuk. Semakin dekat, semakin kuat baunya. Seperti bau darah segar yang baru mengucur. Di sudut belakang warung, ada pintu kayu kecil yang terlihat usang dan penuh bercak hitam. Sandi sempat ragu, tapi rasa penasaran yang menguasai pikirannya jauh lebih besar daripada ketakutannya. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu perlahan. Cihit! Pintu berderit keras, mengungkapkan pemandangan yang membuat Sandi ingin berteriak. Di dalam ruangan sempit itu, tergantung beberapa potongan tubuh binatang yang tak lagi utuh. Ada kepala kambing, sayatan perut ayam, bahkan sesuatu yang bentuknya sulit dikenali. Tapi bukan itu yang paling mengerikan. Di pojok ruangan, Sandi melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seekor lalat besar, jauh lebih besar dari lalat biasa, menempel di dinding. Sayapnya bergetar pelan, matanya merah menyala, dan di mulutnya ada sesuatu yang berwarna merah gelap, seperti darah kental. Lalat itu mendesis pelan, seolah sadar ada manusia yang mengganggu tempatnya. Sandi mundur beberapa langkah.
Kakinya tersandung ember berisi cairan hitam pekat yang mengeluarkan aroma busuk. Ember itu terguling, menumpahkan isinya ke lantai tanah yang sudah berlumpur darah. Di antara tumpahan itu, terlihat potongan kecil daging yang sudah membusuk, dipenuhi belatung. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara Pak Sarwan memanggil. "Siapa di situ?" Suara itu berat dan serak, seperti suara orang yang baru bangun tidur. Sandi tak menjawab. Ia buru-buru berbalik, hendak kabur menuju truknya. Tapi langkahnya tertahan ketika melihat sesuatu berdiri di depan pintu dapur. Pak Sarwan berdiri di sana, wajahnya setengah tertutup bayangan. Tapi mata Pak Sarwan tampak kosong dan hitam legam. Tangannya memegang sebilah pisau pemotong daging yang ujungnya masih meneteskan cairan merah. "Kamu ngapain ngintip-ngintip dapur saya?" Suara Pak Sarwan terdengar lebih dalam, seperti bukan suara manusia. Sandi ingin menjawab, ingin membela diri. Tapi mulutnya terkunci. Ketakutan mengikat seluruh tubuhnya. Ia hanya bisa mundur perlahan, menjauh dari tatapan dingin pemilik warung itu. Tiba-tiba, dari balik tubuh Pak Sarwan, muncul sosok lain. Seorang wanita tua dengan wajah keriput dan mata melotot. Rambutnya panjang kusut, dan di tangannya ada semangkuk bumbu kecoklatan yang mengeluarkan aroma anyir yang sama seperti tadi. Wanita itu menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam dan ompong. "Kamu sudah makan sate kami, kan?" Suara wanita itu terdengar parau. Sandi mengangguk pelan, meski tubuhnya gemetar hebat. "Bagus," lanjut wanita itu. "Berarti kamu sudah jadi bagian dari kami." Sandi tak mengerti apa maksud ucapan itu. Tapi sebelum ia sempat bertanya, wanita itu menjulurkan tangannya, dan sesuatu yang menjijikkan keluar dari mulutnya. Seekor lalat hidup, berukuran hampir sebesar kepalan tangan, merayap keluar dari mulut wanita tua itu, terbang rendah mengitari kepala Sandi. Panik, Sandi berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju truknya. Ia tak peduli lagi suara teriakan Pak Sarwan atau suara tawa melengking wanita tua itu. Ia hanya ingin pergi, sejauh mungkin dari warung terkutuk itu. Namun, saat Sandi menyalakan truk dan melaju kencang meninggalkan warung, ia tak sadar bahwa sesuatu telah ikut bersamanya. Di balik jok truknya, seekor lalat hitam berukuran besar menempel diam-diam, sayapnya bergetar pelan, matanya merah menyala menatap punggung Sandi yang gemetar ketakutan. Di kejauhan, warung Pak Sarwan masih berdiri kokoh. Asap panggangan sate terus mengepul ke langit malam, membawa aroma yang menggoda siapapun yang melintas. Warung itu seolah menyimpan rahasia kelam yang belum terungkap sepenuhnya. Dan Sandi baru saja menjadi bagian dari rahasia itu. Sandi memacu truknya melintasi jalan gelap di tengah malam Probolinggo. Angin malam menerobos masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma khas jalanan tanah basah yang baru saja diguyur hujan sore tadi. Namun, di sela-sela aroma alami itu, hidungnya menangkap sesuatu yang lain. Aroma sate yang tadi ia makan masih jelas tercium di hidungnya. Anehnya, semakin jauh ia melaju, aroma itu bukannya memudar, malah semakin menusuk. Bau asap panggangan bercampur darah segar terus menguar dari belakang kabin truk. Sandi melirik kaca spion, berharap semua hanya hayalannya saja. Tapi di sana, samar-samar ia melihat bayangan hitam kecil yang terus bergetar. Lalat itu, lalat besar dengan mata merah menyala yang tadi ia lihat di belakang warung, kini bertengger di bagian dalam kabin truk. Sayapnya bergerak pelan, seakan menunggu waktu yang tepat untuk mendekat. Sandi mencoba mengusirnya dengan mengibas-ngibaskan tangan, tapi lalat itu tak bergeming. Semakin Sandi berusaha mengabaikan, semakin aroma anyir dan aroma sate yang telah bercampur itu membanjiri kabin truknya. Sandi membuka kaca lebih lebar, berharap udara segar bisa menghilangkan bau itu, tapi justru bau yang lebih mengerikan menyergap hidungnya. Bau busuk seperti bangkai yang sudah lama membusuk, bercampur dengan aroma arang yang terbakar. Tiba-tiba, suara bisikan samar terdengar dari belakang kursinya. "Sudah kenyang? Sudah puas?" Suara itu berat, serak, dan jelas bukan suara manusia biasa. Sandi memegang setir erat-erat, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia mencoba menyalakan radio untuk menghilangkan ketegangan, namun suara radio yang keluar justru membuatnya semakin merinding. Dari radio yang seharusnya memutar musik dangdut kesukaannya, justru terdengar suara dengungan lalat yang sangat keras. Suara itu memenuhi seluruh kabin, menusuk telinga seperti ribuan serangga yang berterbangan liar di kepalanya. Sandi membanting setir,
truknya hampir tergelincir ke parit. Dengan panik, ia menepi di pinggir jalan, lalu buru-buru turun dari truk. Nafasnya memburu, matanya liar menatap ke kanan dan kiri. Jalanan gelap lengang, tak ada satupun kendaraan yang melintas. Namun, ketika ia melangkah menjauh dari truk, suara langkah kaki lain terdengar mengikutinya. Sandi berbalik cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kabut tipis yang melayang rendah di atas tanah. Ketika ia kembali melangkah, suara itu terdengar lagi. Langkah kaki, tapi bukan langkah biasa. Suara itu terdengar seperti kaki basah yang menginjak tanah berlumpur, disertai suara mendecit seperti tulang patah. Pelan-pelan, dari dalam kabut, sosok itu muncul. Sosok wanita tua yang tadi ia lihat di belakang warung. Kali ini, tubuhnya jauh lebih menjijikkan. Kulitnya mengelupas di beberapa bagian, matanya yang melotot kini menghitam seperti arang terbakar. Dan yang lebih mengerikan, dari sela-sela mulutnya, puluhan lalat keluar berhamburan, beterbangan mengelilingi tubuh Sandi. Sandi mundur ketakutan, punggungnya menempel ke bodi truk. Tangannya meraba-raba ke saku, mencari kunci truk yang tadi ia kantongi. Tapi yang ia genggam justru sesuatu yang kenyal, basah, dan lengket. Ia mengangkat tangannya, dan jantungnya hampir copot. Di tangannya, ada sepotong jeroan mentah berlumuran darah. Sandi melempar benda itu seketika, lalu buru-buru naik ke truk. Mesin dinyalakan lagi, pedal gas diinjak dalam-dalam. Truk meraung di tengah malam, melaju sekencang mungkin menjauhi tempat itu. Tapi sialnya, semakin ia melaju, semakin suara dengungan lalat memenuhi telinganya. Seakan-akan lalat-lalat itu mengikuti truknya dari belakang. Ketika Sandi memberanikan diri melihat kaca spion, ia nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di belakang truk, ada kerumunan lalat hitam sebesar kepalan tangan, membentuk semacam kabut pekat yang mengejar truknya. Di tengah kabut itu, samar-samar terlihat sosok Pak Sarwan berdiri tegak. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arah Sandi. Tangannya menggenggam pisau daging yang meneteskan darah segar. "Kenapa kabur?" Suara berat itu terdengar langsung di telinga Sandi, padahal tak ada siapapun di kabin selain dirinya sendiri. Sandi mengencangkan doa di dalam hati. Keringat membanjiri pelipisnya. Tiba-tiba, lalat-lalat itu menabrak kaca depan truk dengan keras, menciptakan bercak-bercak hitam dan darah yang membuat pandangan Sandi semakin kabur. Ia terus melaju tanpa tujuan, hanya ingin menjauh sejauh-jauhnya. Hingga akhirnya ia melihat sebuah pom bensin kecil yang masih buka. Sandi membanting setir, lalu menghentikan truk di depan pom. Ia keluar tergopoh-gopoh, mendekati petugas pom yang sedang duduk merokok. "Mas? Mas tolong, saya dikejar sesuatu," Sandi bicara terbata-bata. Petugas pom hanya menatapnya dengan bingung. "Dikejar siapa, Pak? Jalanan sepi, gak ada siapa-siapa kok." Sandi menoleh ke belakang. Jalanan memang kosong. Tak ada kabut lalat, tak ada sosok Pak Sarwan. Semuanya hilang. Namun, saat ia menunduk melihat pakaiannya, Sandi mendapati baju yang dikenakannya basah kuyup. Tapi bukan oleh keringat, melainkan oleh darah segar yang mengucur dari saku bajunya. Ia merogoh saku itu, dan menemukan potongan kecil daging sate lalat yang tadi ia makan. Daging itu hidup, bergerak-gerak sendiri, dan dari pori-porinya, keluar puluhan larva lalat yang menggeliat. Sandi ingin muntah, tapi tenggorokannya terasa terkunci. Ia hanya bisa berdiri kaku, sementara petugas pom menatapnya dengan wajah ngeri. Malam itu, di bawah lampu temaram pom bensin pinggir jalan, Sandi sadar. Apapun yang ia bawa dari warung Pak Sarwan, belum selesai. Mereka belum membiarkan Sandi pergi. Sandi duduk di pinggiran pom bensin, punggungnya bersandar di dinding beton yang dingin. Tangan kirinya masih gemetar memegangi potongan daging yang bergerak sendiri di dalam saku bajunya. Setiap detik, larva-larva putih kecil itu keluar semakin banyak, menggelinjang menjalar ke kulitnya. Sandi membuang potongan itu ke tanah, menginjaknya dengan sepatu, berharap benda menjijikkan itu hancur. Namun anehnya, bukannya hancur, potongan daging itu malah mengeluarkan cairan hitam kental, menyebar di tanah aspal. Larva-larva yang tadi menggeliat kini berubah jadi lalat-lalat hitam sebesar biji kelereng, terbang melingkari kaki Sandi. Petugas pom bensin yang awalnya bingung, sekarang mulai ketakutan melihat keanehan itu. Pak, itu apaan?" "Astagfirullah," teriaknya setengah panik. Sandi hanya diam. Mulutnya menganga, nafasnya memburu.
Bau amis yang menusuk hidung seolah menempel langsung di tenggorokannya. Tiba-tiba, di tengah ketakutan itu, ponsel Sandi bergetar kencang. Layar ponsel menyala dengan nomor tak dikenal. Sandi ragu-ragu mengangkatnya, tapi suara dari seberang membuat bulu kuduknya berdiri. "Sateku enak, kan?" Suara Pak Sarwan. Suara itu lirih, serak, tapi sangat jelas terdengar meski sambungan telepon terdengar berdesis. Sandi langsung membanting ponselnya ke tanah. Layar pecah, tapi suara itu belum berhenti. Sekarang, suara itu keluar langsung dari dalam telinga Sandi. "Sateku belum lunas kamu bayar, Endok. Ada harga yang harus kamu tanggung." Sandi berteriak keras, memegangi kedua telinganya yang berdenging hebat. Petugas POM yang ketakutan mencoba menjauh, tapi matanya tiba-tiba melotot ke arah lain. Ke arah bagian belakang truk Sandi. "Pak! Astagfirullah, itu apaan?" teriak petugas itu. Sandi mengikuti arah pandangan si petugas. Di belakang truknya, berdiri sosok perempuan tua berambut putih kusut. Mukanya penuh luka menghitam, matanya bolong menganga. Tubuhnya dibalut kain lusuh berlumuran darah kering. Sandi langsung mengenalinya. Itu perempuan tua yang berdiri di belakang warung sate tadi. Tapi kali ini, di tangannya yang keriput, ia menggenggam satu tusuk sate yang sudah hangus. Dari sate itu, menetes cairan kental hitam, berbau anyir dan busuk. Perempuan itu tersenyum memperlihatkan gigi-giginya yang patah dan menghitam. Sandi berusaha berdiri, tapi kakinya terasa berat seperti dipasangi beban. Ketika ia menunduk, betisnya sudah dipenuhi lalat-lalat hitam yang merayap naik ke pahanya. Setiap langkahnya menciptakan suara, krek, seolah tulang-tulangnya remuk. Ia tersungkur di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Perempuan tua itu melangkah mendekat. Suara langkah kakinya berdecit licin seperti berjalan di atas genangan darah. Setiap langkah yang ia pijakkan, lalat-lalat hitam keluar dari kakinya, menyebar ke sekeliling. "Kenapa takut, Nak?" Suara perempuan tua itu serak seperti suara angin yang menggerus daun kering. "Kamu kan sudah makan sateku. Itu tandanya kamu sudah jadi bagian kami." Sandi menggeleng keras, mulutnya bergetar. "Saya nggak tahu. Saya nggak ngerti apa-apa." Perempuan tua itu tertawa kecil, suaranya bergaung panjang, diikuti dengungan ribuan lalat yang tiba-tiba memenuhi udara di sekitar mereka. Petugas pom bensin lari terbirit-birit masuk ke dalam ruangan, meninggalkan Sandi sendirian. Tiba-tiba, perempuan itu mengangkat tusuk sate di tangannya, lalu menusukkan ujungnya ke tanah. Seketika tanah di bawah kaki Sandi bergetar. Retakan kecil muncul, dan dari retakan itu, tangan-tangan kurus pucat keluar, mencakar-cakar udara seperti berusaha keluar dari kubur. Sandi menjerit. Ia merangkak mundur, tapi tangan-tangan itu terus meraih kakinya, mencengkeram erat. Wajah-wajah pucat mulai muncul dari tanah, mulut mereka terbuka lebar, penuh dengan larva lalat yang menggeliat di antara gigi-gigi mereka yang hancur. "Apa? Apa ini semua?" teriak Sandi. Perempuan tua itu tersenyum miring. "Mereka yang pernah makan sate kami, tapi berani mengingkari janji." Sandi merasakan tubuhnya ditarik perlahan oleh tangan-tangan itu. Kakinya tenggelam ke dalam tanah yang berubah hitam seperti lumpur kuburan. Ia meronta sekuat tenaga, tapi semakin kuat ia berusaha melepaskan diri, semakin erat cengkeraman tangan-tangan itu di kulitnya. Di tengah kepanikan, suara klakson truk lain terdengar dari kejauhan. Cahaya lampu sorot menerobos kegelapan, menyinari wajah Sandi yang ketakutan. Perlahan, semua keanehan itu menghilang. Perempuan tua lenyap. Tangan-tangan yang mencengkeramnya hilang seolah disedot ke dalam tanah. Lalat-lalat hitam juga lenyap dalam hitungan detik. Sandi terduduk lemas di tanah, nafasnya tersengal-sengal. Sopir truk yang baru tiba mendekatinya dengan heran. "Pak, kenapa duduk di situ malam-malam? Sakit?" Sandi tak sanggup menjawab. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, keringat dingin membanjiri sekujur tubuhnya. Ia hanya menatap ke arah bekas warung sate yang sudah tak terlihat lagi. Di kepalanya, suara tawa perempuan tua itu masih terngiang. Sate yang ia makan tadi malam, ternyata bukan sekadar makanan biasa. Ada harga yang harus ia bayar. Dan harga itu, jauh lebih mengerikan dari sekadar uang. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma khas sate panggang yang bercampur bau busuk menyengat. Sandi tahu, malam ini baru permulaan. Mereka belum selesai dengannya. Sandi akhirnya kembali ke truknya.
Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyalakan mesin dan menginjak pedal gas. Truk melaju pelan meninggalkan pom bensin, menyusuri jalanan gelap menuju jalur pantura. Matanya terus melirik ke kaca spion, seolah-olah takut sesuatu tiba-tiba muncul di belakang. Di dalam kabin, aroma sate gosong masih samar-samar tercium. Padahal, potongan daging menjijikkan yang tadi sudah ia buang. Sandi membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin malam masuk, berharap udara segar bisa mengusir aroma itu. Namun, bau amis itu justru semakin kuat, seperti ada yang sengaja meniupkan langsung ke hidungnya. Tangannya gemetar menggenggam setir. Kakinya terasa berat menekan pedal gas. Kepalanya berdenyut hebat, bayangan perempuan tua berambut putih terus terlintas di depan matanya. Sandi mencoba mengalihkan pikiran. Ia memutar radio, berharap suara musik bisa mengusir ketakutannya. Tapi yang terdengar dari radio justru suara dengungan lalat. Ribuan lalat seperti berdengung di telinganya, mengisi seluruh kabin. Sandi panik, ia meninju dashboard berkali-kali, memutar-mutar tombol radio, tapi suara itu tak hilang. Suara itu malah berubah menjadi suara cekikikan perempuan tua. "Endok, sateku enak kan?" Sandi menginjak rem mendadak. Truk berdecit keras, nyaris oleng ke parit di pinggir jalan. Nafasnya tersengal. Tangan kanannya menutup mulut, menahan mual. Bau amis yang tadi samar, sekarang berubah menjadi bau busuk menyengat, seperti daging busuk yang sudah lama membusuk di tengah panas. Dengan tangan gemetar, ia melirik kaca spion. Di sana, terlihat sesuatu. Di kursi belakang kabin, duduk sosok perempuan tua yang sama. Wajahnya setengah membusuk, matanya bolong, dan rambutnya basah lengket seperti baru saja keluar dari lumpur. Perempuan itu tersenyum sambil mengangkat satu tusuk sate yang sudah gosong. Lalat-lalat hitam keluar dari mulutnya yang menganga. Suara dengungan kembali memenuhi kabin. Sandi membanting setir ke kiri, truk melenceng dan hampir menabrak pohon di pinggir jalan. Saat ia menoleh ke belakang, kursi belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun bau busuk itu masih ada. Semakin kuat. Sandi menepi, keluar dari truk dengan napas terengah-engah. Tangannya meraba dada, jantungnya berdetak kencang, hampir meledak rasanya. Di luar truk, jalanan sepi. Angin malam berhembus pelan membawa kabut tipis dari arah persawahan. Tiba-tiba dari arah belakang truk, terdengar suara dengusan napas berat. Sandi menoleh perlahan. Di sana, di belakang bak truk, berdiri sesosok makhluk hitam bertubuh bungkuk. Matanya merah menyala seperti bara api. Tubuhnya penuh lalat yang beterbangan mengitari kepala dan pundaknya. Sandi melangkah mundur. Jaraknya dengan makhluk itu hanya sekitar 5 meter. Makhluk itu bergerak lambat, seperti sedang mengunyah sesuatu. Saat Sandi memperhatikan lebih dekat, terlihat jelas di tangan makhluk itu, ada potongan tangan manusia yang masih meneteskan darah. Sandi menjerit pelan, tubuhnya lemas. Makhluk itu tiba-tiba mengangkat wajahnya, menatap Sandi langsung. Senyumnya menyeringai lebar. Dari sela-sela giginya yang tajam, keluar potongan-potongan kecil daging mentah yang sudah membusuk. "Endok, ini sate spesial buat kamu." Suara itu terdengar seperti campuran suara perempuan tua dan desisan ular. Sandi berbalik, berlari menuju sawah tanpa peduli truknya lagi. Kakinya terpeleset lumpur, tubuhnya jatuh bergulingan. Saat ia mencoba berdiri, tangan kirinya meraba sesuatu di dalam lumpur. Sesuatu yang keras, licin, dan berbau busuk. Ketika ia menarik benda itu, terlihat sebuah kepala manusia. Mata kepalanya melotot, mulutnya menganga penuh belatung. Kepala itu mengenakan topi kusam yang sangat dikenalnya. Itu topi Pak Min, salah satu sopir truk yang dulu sering satu jalur dengannya. Sandi melempar kepala itu sambil menjerit ketakutan. Dari dalam lumpur, tubuh Pak Min perlahan muncul, ditarik oleh tangan-tangan lain yang keluar dari dasar sawah. Tubuh-tubuh itu penuh luka, sebagian wajahnya sudah hancur, matanya melotot kosong. Semua mengarah ke Sandi. "Endok, makanlah sate kami. Biar kita sama-sama." Suara mereka bergema, bersatu dengan dengungan ribuan lalat yang kini memenuhi udara di atas sawah. Sandi berlari sekencang mungkin, kakinya berkali-kali terperosok ke lumpur. Di belakangnya, suara langkah kaki dan cekikikan perempuan tua itu terus mengikuti. Sampai akhirnya, di ujung sawah, Sandi melihat sebuah rumah tua reot yang gelap. Tanpa berpikir panjang, ia berlari masuk ke dalam rumah itu, menutup pintu rapat-rapat. Napasnya tersengal.
Di dalam rumah, suasana gelap dan lembab. Bau busuk seperti daging busuk menyengat dari sudut-sudut ruangan. Tiba-tiba, dari dapur rumah itu, terdengar suara orang sedang membakar sesuatu. Asap hitam mengepul keluar, disertai aroma khas daging panggang. Sandy melangkah perlahan ke arah dapur. Jantungnya berdetak sangat kencang. Di sudut dapur, berdiri perempuan tua itu. Kali ini, wajahnya lebih jelas terlihat. Kulit wajahnya mengelupas, sebagian tengkoraknya terlihat, dan dari matanya yang bolong, keluar cairan hitam kental. Di hadapannya, ada tungku api tua yang di atasnya berjejer tusuk-tusuk sate. Sate itu meneteskan darah segar ke bara api yang menyala. Perempuan itu menoleh ke arah Sandy. Senyum lebarnya menyeringai mengerikan. "Kamu mau sate spesial? Sate lalat. Sate ini yang kamu makan tadi. Rasanya nikmat, kan? Daging manusia yang dimakan manusia sendiri." Sandy mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Perempuan itu melangkah maju, membawa satu tusuk sate yang masih berasap, langsung disodorkan ke mulut Sandy. Di atas tusukan sate itu, bukan daging biasa. Itu potongan jari manusia, lengkap dengan kuku yang masih menempel. Sandy menjerit sekuat tenaga. Tapi di luar rumah, suara jeritannya tak terdengar. Yang terdengar hanya suara dengungan lalat yang semakin kencang, menelan suara malam sepenuhnya. Sandy terduduk di lantai dapur rumah tua itu. Kakinya lemas, tubuhnya gemetar hebat. Tangannya gemetar menutup mulut, berusaha menahan muntah yang terus naik ke tenggorokan. Bau daging busuk yang terbakar bercampur dengan aroma darah segar membuat kepalanya semakin pusing. Perempuan tua itu masih berdiri di depan tungku api, tangannya terampil membolak-balik tusuk-tusuk sate yang meneteskan cairan hitam kental. Dari balik uap panas yang mengepul, Sandy mulai melihat bayangan lain di sudut dapur. 3 sosok berjubah hitam duduk melingkar di lantai. Wajah mereka tertutup kain kusam berwarna coklat tua, hanya menyisakan mata yang melotot tajam. Di hadapan mereka, ada baskom besar berisi darah segar. Beberapa potongan daging manusia mengapung di permukaan darah itu. Sandy ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tenggorokannya seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Salah satu sosok berjubah itu tiba-tiba menoleh ke arah Sandy. Mata hitamnya yang kosong menatap tajam, membuat jantung Sandy serasa berhenti berdetak. Perempuan tua itu melangkah mendekat. Di tangannya, ada piring anyaman bambu berisi 5 tusuk sate yang masih mengepulkan asap. Perempuan itu jongkok di depan Sandy, lalu menyodorkan piring itu ke pangkuannya. "Makanlah, Endok. Ini bagianmu." Sandy menggeleng ketakutan. Air matanya mengalir deras, tubuhnya mundur merapat ke dinding dapur yang lembab dan dingin. Tapi perempuan tua itu semakin mendekat, wajahnya yang hancur dan mengelupas hanya berjarak sejengkal dari wajah Sandy. Bau busuk napasnya menusuk hidung. "Makan, Endok. Kalau tidak, kamu yang akan jadi sate berikutnya." Dari sudut dapur, salah satu sosok berjubah mulai merapal mantra dengan suara bergetar. Bahasa yang diucapkannya terdengar asing, seperti campuran Jawa kuno dan suara dengungan serangga. Sandy merinding. Uap panas dari tungku mulai berubah warna, dari putih menjadi hitam pekat. Perempuan tua itu membuka paksa mulut Sandy. Tusuk sate itu dipaksa masuk ke dalam mulutnya. Sandy meronta, berusaha menutup mulut, tapi tenaga perempuan tua itu seperti jauh lebih kuat dari yang bisa diterima akal. Daging ditusuk sate itu lembek, kenyal, dan masih hangat. Saat giginya terpaksa mengunyah, Sandy merasakan rasa manis bercampur asin, disusul rasa anyir yang menusuk lidahnya. Air mata Sandy makin deras mengalir. Ia tahu betul, itu bukan daging kambing. Itu daging manusia. Sandy muntah seketika. Tapi perempuan tua itu hanya tertawa cekikikan. Dari mulutnya yang penuh belatung, suara tawa itu terdengar seperti suara ranting patah yang diinjak berkali-kali. Tangan kurusnya yang penuh keriput menepuk kepala Sandy, seperti seorang ibu menenangkan anak kecil yang rewel. "Endok, kamu sudah jadi bagian dari kami sekarang." Seketika suara gamelan Jawa berdentum dari luar rumah. Irama yang dimainkan terdengar ganjil, seperti gamelan yang dimainkan terbalik, cepat lalu melambat tiba-tiba. Sandy menutup telinganya, suara itu menembus kepala dan membuat kepalanya seperti akan meledak. Pintu dapur terbuka perlahan. Dari luar, puluhan sosok berjubah hitam masuk satu persatu. Mereka mengelilingi Sandy yang masih terduduk lemas. Satu persatu mereka menunduk, seolah memberi hormat.
Di tengah-tengah mereka, muncul sosok yang lebih tinggi. Sosok itu tidak mengenakan jubah, melainkan kebaya hitam lengkap dengan kain batik kumal yang sudah penuh bercak darah. Wajahnya tertutup topeng kayu yang dipenuhi ukiran wajah menangis. Perempuan tua itu langsung bersimpuh di depan sosok berkebaya. Tangannya gemetar memegang piring sate yang tadi dipaksa makan Sandi. "Eyang, sudah kami siapkan calon penerus. Anak ini yang semalam makan sate lalat kami di warung." Sosok berkebaya itu menunduk, menatap Sandi. Dari balik topeng kayunya, keluar asap tipis beraroma dupa busuk. Tangan kurusnya yang panjang mencengkram dagu Sandi, mengangkat wajahnya agar sejajar. "Kamu yang dipilih malam ini." Suara Eyang itu datar, namun penuh gema. Seolah suara itu keluar dari ribuan mulut sekaligus. Di luar rumah, angin bertiup kencang. Daun-daun bambu yang melingkari rumah itu bergesekan keras, menciptakan suara mencekam yang memekakkan telinga. Sandi menangis, tubuhnya gemetar. Ia ingin berdoa, tapi mulutnya seperti dikunci. Lidahnya keluh. Di depan matanya, Eyang berkebaya mulai mengeluarkan sebilah keris kecil yang ujungnya sudah berkarat. Di bilah keris itu, masih menempel serat-serat daging yang belum kering. Sosok berjubah hitam yang melingkari dapur mulai merapal doa bersamaan. Sandi bisa merasakan hawa panas menusuk kulit, seperti berada di tengah api unggun. Bau darah mengental di udara, bercampur aroma daging terbakar. Perempuan tua itu membuka satu mangkuk besar yang diletakkan di tengah lingkaran. Di dalamnya, terlihat 5 kepala manusia yang matanya masih terbuka. Kepala-kepala itu ditusuk satu persatu dengan tusukan sate, kemudian dibakar di atas bara api yang menyala merah. Eyang berkebaya mendekat ke Sandi. Keris itu perlahan diarahkan ke dada Sandi. Ujungnya menyentuh kulit, meninggalkan bekas luka kecil yang langsung menghitam. Sandi meronta, tapi tubuhnya seolah terikat rantai tak terlihat. "Mulai malam ini, kamu adalah penjaga sate lalat kami. Jika kamu menolak, nyawamu yang akan jadi penggantinya." Sandi menjerit ketakutan. Tubuhnya meronta tanpa hasil. Perempuan tua itu tertawa semakin keras, diikuti tawa para sosok berjubah. Dari atas rumah, suara dengungan lalat turun seperti badai, memenuhi seluruh ruangan. Dari sudut ruangan, Sandi melihat bayangan lain. Bayangan para sopir truk yang dulu sering makan di warung itu. Wajah mereka penuh luka, mata mereka kosong, tubuh mereka dipenuhi belatung dan lalat hitam yang terus merayap keluar dari mulut dan telinga mereka. Semua melangkah perlahan mendekat ke Sandi, mengulurkan tangan penuh nanah, seolah ingin merangkulnya menjadi bagian dari mereka. Di atas tungku api, sate-sate lalat terus dibakar. Darahnya menetes, mengalir memenuhi lantai dapur yang dingin. Suara gemelan semakin cepat, semakin keras. Ritual sate darah baru saja dimulai. Sandi terhuyung ke belakang, punggungnya menabrak dinding dapur yang basah dan berlumut. Suara gamelan yang mengiringi ritual terus berdentum, kini berpadu dengan suara mendengung ribuan lalat yang mengelilingi ruangan. Udara semakin pekat, bercampur asap dupa busuk dan aroma daging terbakar yang menusuk hidung. Eyang berkebaya mendekat, langkahnya perlahan namun pasti. Keris berkarat yang digenggamnya berkilat tertimpa cahaya dari api tungku. Perempuan tua penjaga warung berlutut di sampingnya, tangannya menjulur ke arah Sandi seolah memohon agar Sandi tidak melawan. "Endok, kalau kamu mau selamat dan hidup, terima saja takdirmu ini." Suara perempuan tua itu terdengar parau. "Warung ini butuh penerus. Kamu sudah makan 1 tusuk sate tadi. Itu artinya, kamu telah menerima bagian dari kami." Sandi menggeleng lemah, air matanya meleleh tanpa henti. Suaranya serak saat ia mencoba bicara. "Aku nggak mau. Aku nggak mau ikut-ikutan. Aku cuma mampir makan. Aku nggak tahu apa-apa." Eyang berkebaya mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, lalu dengan satu gerakan cepat, ia menggoreskan ujung keris ke telapak tangan Sandi. Darah segar mengalir dari luka itu, jatuh setetes demi setetes ke atas piring berisi sisa sate. Tiba-tiba, piring itu bergetar sendiri. Tusuk-tusuk sate bergerak seperti hidup, daging-dagingnya meleleh menjadi cairan hitam yang bergulung-gulung seperti lendir. Cairan itu merayap perlahan ke arah kaki Sandi, menyelimuti kulitnya yang dingin. "Perjanjian darah sudah dimulai," bisik Eyang berkebaya, suara gemanya menyebar ke seluruh penjuru dapur. "Sekali darahmu menyentuh sate, kamu terikat. Mau kabur ke ujung dunia pun, arwah warung ini akan mengejarmu." Sandi menggigit bibir, menahan isap.
Tubuhnya menggigil hebat saat cairan hitam itu menjalar ke betis, lutut, hingga merayap ke pinggangnya. Rasanya dingin, seperti es yang menusuk tulang. Tapi di balik dinginnya, ada rasa panas terbakar yang merambat pelan-pelan. Dari sudut dapur, sosok-sosok berjubah hitam merunduk serempak. Mereka merapal mantra dengan suara mendengung, seirama dengan suara gamelan yang semakin cepat. Tangan mereka yang hitam legam menggenggam lalat-lalat mati yang kemudian dihancurkan jadi bubuk halus. Bubuk itu ditiupkan ke arah Sandi, membuat wajahnya terasa perih seperti terbakar asam. Sandi menjerit, berusaha mengusap wajahnya, tapi cairan hitam di tangannya makin pekat, melekat seperti sarung tangan. "Kenapa aku?" Sandi terisak. "Kenapa harus aku?" Eyang berkebaya tersenyum tipis di balik topeng kayunya. "Kamu bukan sekadar pembeli biasa. Kamu punya sesuatu yang kami butuhkan." Tangan Eyang berkebaya meraih tengkuk Sandi, mencengkeramnya erat hingga lehernya terasa panas. Dalam sekejap, bayangan-bayangan mulai berputar di kepala Sandi. Ia melihat dirinya kecil, duduk di warung ini belasan tahun lalu, bersama ibunya. Saat itu ia masih duduk di bangku SD, dan ibunya kerap mampir ke warung ini sepulang dari pasar. Sandi melihat dirinya yang kecil, duduk manis sambil menikmati sate lalat yang dulu terlihat biasa saja. Namun di sudut warung, ternyata ada sosok perempuan tua yang berdiri memperhatikan mereka. Perempuan itu bukan penjual warung, melainkan salah satu arwah yang kini berdiri di dapur. Waktu itu, perempuan tua itu mengusap kepala Sandi kecil, menyelipkan sebutir telur lalat ke dalam rambutnya. "Sejak kecil, kamu sudah kami tandai," bisik Eyang berkebaya. "Itu sebabnya kamu kembali ke warung ini malam ini. Kamu dipanggil untuk melanjutkan perjanjian lama yang sudah dirancang bahkan sebelum kamu lahir." Sandi menjerit ketakutan. Ia ingin berlari keluar, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Cairan hitam itu makin melilit tubuhnya, membuatnya seperti mumi hidup. Sosok-sosok berjubah mendekat perlahan, masing-masing membawa lilin hitam yang menyala redup. Lilin-lilin itu diletakkan mengelilingi tubuh Sandi, membentuk lingkaran ritual. Di tengah lingkaran, perempuan tua penjaga warung mengeluarkan satu bungkusan kain putih. Ia membuka kain itu perlahan, dan di dalamnya ada kepala kambing hitam yang matanya masih bergerak-gerak. Kepala kambing itu diposisikan menghadap Sandi, seolah menatap langsung ke dalam matanya. Darah segar menetes dari mulut kepala kambing itu, bercampur lendir hitam yang mengalir ke lantai dapur. Eyang berkebaya mulai menari mengelilingi Sandi. Gerakannya gemulai, namun jari-jarinya mencakar udara seperti tangan seekor kelelawar. Setiap cakarannya, bayangan-bayangan hitam muncul di dinding dapur, memperlihatkan wajah-wajah orang yang pernah makan di warung ini dan tak pernah pulang. Sandi menangis makin keras. Ia teringat cerita-cerita tentang sopir truk yang hilang di jalur Pantura, tentang penumpang bus yang tak pernah sampai tujuan setelah singgah makan. Semua bayangan itu menatap Sandi penuh dendam, seperti menunggu giliran mengambil nyawanya. "Darahmu akan menghidupi warung ini selama 10 tahun ke depan," suara Eyang berkebaya makin lantang. "Tapi setiap tahun, kamu harus memberi tumbal nyawa baru. 1 nyawa untuk setiap tahun. Jika tidak, keluargamu sendiri yang akan menjadi gantinya." Sandi tercekat. Nafasnya memburu. Ia ingin berdoa, tapi semua doa yang ia hafal seakan menghilang dari kepalanya. Hanya ada suara mendengung ribuan lalat yang terus mengisi kepalanya. Dari sudut dapur, perempuan tua penjaga warung mulai membakar kemenyan hitam. Asapnya meliuk-liuk seperti ular, mengitari tubuh Sandi yang makin lemas. Sandi tahu, ia sedang dipersiapkan. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk dijadikan bagian dari warung ini selamanya. Dan tepat saat puncak ritual, pintu dapur terbuka sendiri. Angin malam menyergap masuk, membawa aroma amis laut yang menusuk hidung. Di depan pintu, berdiri sosok tinggi besar yang tak terlihat wajahnya, hanya bayangan hitam pekat yang berdiri diam. Sosok itu mengangkat satu tangan, menunjuk langsung ke arah Sandi. Suara berat menggema dari sosok itu. "Kamulah penjaga baru. Sumpah darahmu sudah tercatat." Sandi menjerit sekencang-kencangnya. Namun jeritan itu tenggelam dalam suara gamelan yang menggila, suara dengungan lalat yang makin menjadi, dan tawa cekikikan perempuan tua penjaga warung yang memecah malam. Di luar dapur, asap hitam membumbung tinggi ke langit Probolinggo, menandai kelahiran penjaga baru warung sate lalat. Sandi terjaga di tengah malam yang ganjil.
Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin, meski udara di dapur warung itu terasa menusuk tulang. Ia duduk bersandar di pojok ruangan, di antara tungku yang masih menyala dan meja kayu yang dipenuhi sisa-sisa tulang dan tusuk sate. Di tangannya, masih ada bekas luka goresan keris tadi. Darahnya telah mengering, menyatu dengan kerak hitam yang lengket seperti getah. Tapi anehnya, luka itu terasa berdenyut, seakan ada sesuatu yang hidup di balik kulitnya. Dari celah jendela dapur, Sandi bisa melihat halaman belakang warung. Di sana ada sumur tua yang tertutup separuh, dan di sekelilingnya berserak tulang belulang kecil, seperti tulang burung atau tikus. Tapi Sandi tahu, tulang itu bukan tulang hewan biasa. Angin malam membawa suara sayup-sayup, suara perempuan menangis lirih. Sandi merapatkan tubuh, berusaha menenangkan diri, tapi suara tangisan itu makin jelas. Semakin ia berusaha mengabaikan, semakin suara itu seperti memanggil namanya. Sandi? Sandi? Ia mendongak dengan mata nanar. Di pojok dapur, samar-samar terlihat sosok perempuan dengan wajah berlubang-lubang seperti sarang lalat. Rambutnya kusut, basah seperti baru dicelup ke lumpur. Tangannya yang panjang menggapai-gapai, seolah ingin meraih tubuh Sandi. Tubuh Sandi kaku. Mulutnya ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Perempuan itu merangkak perlahan, suaranya memanggil makin lirih, seperti bisikan angin. Sandi, kamu penjaga baru. Kamu milik kami sekarang. Lalat-lalat tiba-tiba berhamburan dari mulut perempuan itu, beterbangan mengitari Sandi. Aroma busuk menyengat menusuk hidung, membuat Sandi mual dan ingin muntah. Tapi ia menahan semuanya, karena ia tahu, muntah di dapur warung ini berarti memberi tumbal darah tambahan. Dari luar dapur, perempuan tua penjaga warung muncul membawa nampan berisi 1 piring sate lalat. Sate itu mengepulkan asap aneh berwarna keunguan. Perempuan tua itu tersenyum miring, menunjukkan giginya yang hitam berlubang. Makan, nak. Ini sajian pertamamu sebagai penjaga baru. Sandi menggeleng, wajahnya pucat pasi. Aku nggak mau. Aku mau pulang. Lepaskan aku dari sini. Perempuan tua itu tertawa cekikikan, suaranya menggema di seluruh dapur. Sudah terlambat. Kamu bagian dari warung ini. Sate ini bukan sekadar makanan, tapi perjanjianmu dengan mereka. Tangan Sandi gemetar saat ia menepis piring itu. Tapi anehnya, tangannya justru bergerak sendiri, meraih 1 tusuk sate dan menyuapkannya ke mulut. Seketika, rasa manis, asin, pahit, dan amis bercampur jadi satu di lidahnya. Bukan rasa daging biasa, tapi rasa yang anehnya akrab di ingatan Sandi. Ia pernah merasakannya bertahun-tahun lalu, di malam saat ia dan ibunya pertama kali makan di warung ini. Sandi ingin memuntahkan, tapi tubuhnya menolak. Ia mengunyah perlahan, air matanya menetes tanpa sadar. Tahukah kamu, daging ditusuk sate itu bukan sembarang daging? Perempuan tua itu menyeringai. Itu daging pertama yang kamu makan di sini, daging dari seorang anak kecil yang dulu tersesat dan tak pernah pulang. Sandi terperanjat, tenggorokannya tercekat. Ia memuntahkan sate yang baru dikunyahnya, tapi yang keluar dari mulutnya bukan makanan, melainkan puluhan lalat hidup yang beterbangan ke seluruh ruangan. Tawa perempuan tua itu makin menjadi-jadi, sementara dari dalam sumur tua di belakang warung, terdengar suara gaduh seperti orang sedang berusaha keluar. Sandi merangkak ke pintu dapur, mencoba melarikan diri. Tapi setiap kali ia mendekati pintu, ruangan terasa memanjang tak berujung. Seolah dapur itu berubah menjadi lorong gelap yang penuh bayangan dan suara-suara bisikan. Tiba-tiba, Eyang berkebaya muncul lagi, berdiri di ujung lorong dengan tatapan kosong. Tangannya terulur, dan dari jemarinya yang panjang, menetes cairan hitam yang mengeluarkan bau amis. Jangan lari, Sandi. Kamu sudah diterima jadi bagian dari keluarga ini. Warung ini milikmu sekarang. Tubuh Sandi bergetar hebat. Di lantai dapur, bayangan tubuhnya perlahan berubah. Kepalanya memanjang, tangannya menjadi kurus dengan jari-jari yang meneteskan darah. Wajahnya berubah pucat, matanya membesar penuh belatung. Sandi mencoba meraba wajahnya, tapi yang ia rasakan hanya kulit dingin penuh lubang-lubang kecil seperti sarang lalat. Ia berteriak sekencang-kencangnya, tapi suara yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia, melainkan dengungan ribuan lalat yang berpadu jadi satu. Dengarkan, Sandi. Suara Eyang berkebaya terdengar lembut namun mengerikan. Mulai malam ini, kamu harus melayani tamu-tamu yang datang.
Beri mereka sate terbaik. Pastikan mereka makan sampai habis. Dan saat mereka lengah, ambil satu bagian tubuh mereka sebagai bahan sate berikutnya. Sandi terisak, tubuhnya membeku. Ia sadar, ia telah menjadi penjaga baru warung sate lalat. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada kesempatan kembali. Perempuan tua penjaga warung membuka pintu depan, membiarkan angin malam membawa aroma sate yang menggoda keluar ke jalan raya. Tak butuh waktu lama, suara deru motor terdengar mendekat. Seorang pengendara berhenti, mencium aroma lezat itu. "Warung ini buka ya, Bu?" tanya pengendara itu polos. Perempuan tua itu tersenyum ramah, seperti tak terjadi apa-apa. "Iya, Mas. Silakan masuk. Ada sate lalat khas Probolinggo. Enak banget." Sandi berdiri di belakang meja, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Tangan gemetar menyusun tusuk-tusuk sate baru, dagingnya masih segar meneteskan darah. Dan di sudut ruangan, Eyang berkebaya mengawasi, memastikan penjaga barunya menjalankan tugas dengan baik. Malam pertama Sandi sebagai penjaga baru pun dimulai, diiringi suara dengungan lalat yang tak pernah berhenti. Malam terus berlari, tapi bagi Sandi, waktu seolah berhenti. Di depan warung, tamu pertama malam itu telah duduk di kursi panjang dekat pintu masuk. Seorang pria muda, wajahnya lelah, mungkin pemudik yang sedang melakukan perjalanan jauh. Aroma sate yang menusuk hidung memang selalu berhasil menggoda siapa saja yang melintas. Sandi berdiri di balik meja panggangan, tangannya bergetar saat menusukkan daging-daging itu ke tusuk sate. Setiap potongan daging punya cerita kelamnya sendiri. Ada yang diambil dari jari kelingking seorang pengamen yang mampir dan tak pernah pulang. Ada yang berasal dari paha seorang pemancing yang tersesat saat mencari ikan di sungai belakang warung. Dan malam ini, Sandi tahu, ada daging baru yang harus dipersiapkan. Dagingnya sendiri. Dari balik tirai dapur, perempuan tua penjaga warung melirik tajam. Matanya menyipit, mengisyaratkan bahwa semua proses harus berjalan lancar. Eyang berkebaya berdiri di pojok ruangan, senyum samar menghiasi wajah pucatnya. Dengungan lalat makin riuh, memenuhi setiap sudut ruangan. Sandi menarik napas panjang, mencoba menenangkan tangannya yang gemetar. Ia mengambil satu tusuk sate terakhir dari piring anyaman bambu. Tusuk sate yang berbeda. Dagingnya lebih segar, merah kehitaman, dan masih terasa hangat. Itu daging dari jari manis tangan kirinya sendiri. Ia mengiris jarinya tadi saat perempuan tua itu memaksanya melakukan sumpah pengabdian. Sumpah yang mengikat tubuh dan jiwanya selamanya ke warung sate lalat. Darahnya sendiri menjadi bumbu rahasia yang akan membuat sate itu terasa lebih nikmat dan membuat siapapun yang memakannya tidak bisa berhenti. Pria muda di depan warung melambaikan tangan, memesan 10 tusuk. Sandi tersenyum kaku, menyusun sate-sate itu di atas bara api yang menyala perlahan. Asapnya mengepul, membawa aroma daging panggang yang bercampur dengan bau amis dan busuk yang samar. Setiap kali daging terbakar, Sandi merasakan sakit yang menjalar dari ujung jarinya yang telah putus. Seolah setiap serat dagingnya ikut merasakan panas yang sama. Tapi ia tak punya pilihan. Ritual pertama sebagai penjaga warung baru harus dijalani sampai tuntas. Perlahan, satu persatu tusuk sate matang. Sandi menyajikan dengan tangan gemetar. Pria muda itu makan dengan lahap, sambil sesekali memuji rasa unik sate lalat. "Gurih banget, Mas." Ada rasa manisnya, tapi juga kayak ada aroma rempah yang gak pernah saya cicipin di tempat lain. Sandi hanya tersenyum tipis. Di balik senyum itu, ada jerit ketakutan yang tertahan. Ia tahu, setiap orang yang menikmati sate lalat malam itu sudah menandatangani perjanjian tanpa sadar. Mereka tak akan pernah bisa benar-benar pergi. Sebagian dari tubuh mereka akan tertinggal di warung ini, menjadi bahan sate berikutnya. Di luar warung, angin malam membawa kabut tipis dari arah sungai. Dari kejauhan, suara kentongan ronda terdengar sayup-sayup. Tapi suara itu tak pernah sampai ke telinga para tamu yang sudah duduk di warung ini. Warung ini seperti berada di dimensi tersendiri, terpisah dari dunia luar meski terlihat biasa saja dari jalanan. Setelah tamu pertama pergi, Sandi duduk di kursi panjang dekat pintu. Tangannya membelai jari kirinya yang tinggal sisa pangkal. Eyang berkebaya berdiri di sampingnya, wajahnya lembut seperti seorang nenek yang sedang mengasuh cucunya. "Satu malam pertama sudah kamu lewati, Sandi. Besok, tubuhmu akan lebih kuat. Semakin kamu memberi sate kepada tamu-tamu yang datang, semakin tubuhmu menyatu dengan warung ini."
Sandi menatap Eyang berkebaya dengan mata berkaca-kaca. Apa aku nggak bisa berhenti? Aku cuma anak biasa, aku nggak pernah minta semua ini. Eyang tersenyum tipis. Kamu memang nggak pernah minta. Tapi takdir yang memilihmu. Warung ini nggak bisa berdiri tanpa penjaga. Dan penjaga dipilih dari yang pernah mencicipi sate pertama kali di sini. Kamu sudah mencicipinya sejak kecil, Sandi. Sejak saat itu, kamu sudah jadi calon penerus. Tiba-tiba, pintu belakang warung berderit pelan. Dari celah pintu, Sandi melihat sumur tua di halaman belakang bergetar perlahan. Permukaan airnya berkilau, memantulkan cahaya rembulan. Di dasar sumur, samar-samar terlihat bayangan sosok anak kecil yang dulu pernah menghilang di warung ini. Sandi menggigit bibir. Ia ingat betul cerita ibunya dulu tentang anak kecil yang hilang setelah makan sate lalat. Anak itu tidak benar-benar hilang. Tubuhnya dijadikan sate, sementara rohnya terperangkap di sumur tua itu. Dan sekarang, Sandi tahu, giliran dia yang harus memberi makan arwah-arwah lapar di dasar sumur itu. Eyang berkebaya berbisik pelan. Tiap malam, kamu harus ambil sepotong daging dari tubuhmu sendiri. Satu potong kecil saja. Campurkan ke tusuk sate terakhir yang kamu jual. Dengan begitu, kamu memberi tanda bahwa sate itu datang dari penjaga warung. Selama kamu memberi makan, arwah-arwah di sumur nggak akan menarikmu ke dalam. Sandi terisak, menatap jari tangannya yang tinggal 9. Besok malam, mungkin giliran telinganya. Malam berikutnya, mungkin sepotong kulit dari punggungnya. Ia tak punya pilihan. Warung ini bukan sekadar tempat jualan. Warung ini adalah pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah. Dan penjaganya harus membayar dengan tubuhnya sendiri. Malam semakin larut. Di jalanan depan warung, motor-motor terus melintas. Sebagian mempercepat laju mereka setelah mencium aroma aneh yang menyelip di udara. Tapi sebagian lagi, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat, menghentikan kendaraan mereka dan melangkah masuk. Malam ini, warung sate lalat khas Probolinggo kembali mengisi perut-perut lapar. Dan penjaga barunya, Sandi, belajar bahwa setiap tusuk sate punya harga yang harus dibayar. Harga yang lebih mahal dari sekadar uang. Harga yang dibayar dengan daging, darah, dan jiwa. Sandi menatap keluar, ke jalan raya yang gelap. Ia tahu, malam masih panjang. Dan sate terakhir malam ini belum selesai dibuat. Angin malam berembus dingin, menusuk sampai ke tulang. Di depan warung, lampu-lampu temaram berkedip-kedip seolah kehabisan tenaga. Sandi duduk diam di bangku kayu, menatap sisa-sisa arang yang mulai padam di panggangan. Asap tipis masih mengepul, membawa aroma sate yang bercampur bau amis darah. Tangannya gemetar, menggenggam sebilah pisau kecil berkarat. Di jari manisnya yang kini tinggal buntung, darah sudah mengering membentuk kerak hitam. Tapi malam ini, satu potong daging lagi harus diambil. Itu janji yang ia buat di hadapan Eyang berkebaya, di hadapan arwah-arwah lapar yang berdiam di sumur belakang warung. Perlahan, Sandi menggulung lengan bajunya. Di pergelangan tangan, ada bekas sayatan tipis yang sengaja ia buat kemarin malam. Besok, mungkin lengan atasnya. Atau mungkin telinganya. Tak ada bagian tubuh yang sepenuhnya aman sejak ia resmi menjadi penjaga warung ini. Eyang berkebaya berdiri di belakangnya, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Sudah siap, Sandi? Malam ini, kamu akan mempersembahkan daging yang paling berharga. Sandi menoleh, wajahnya pucat dan matanya cekung. Apa maksudnya, Yang? Bukannya aku sudah potong jariku? Bukannya setiap malam aku selalu kasih bagian tubuhku? Eyang tersenyum samar, memperlihatkan gigi-gigi kuning yang berbaris rapat. Iya, kamu sudah kasih. Tapi malam ini beda. Ini malam purnama. Malam persembahan besar. Sandi menggeleng panik. Aku nggak mau. Cukup sudah. Aku nggak mau jadi penjaga warung ini lagi. Aku mau pulang. Mau hidup normal. Suara tawa lirih terdengar, bercampur dengan dengungan lalat yang makin riuh. Eyang berkebaya melangkah maju, memeluk Sandi dari belakang. Tubuhnya dingin seperti batu nisan yang basah. Kamu mau pulang kemana, Le? Rumahmu sudah lama jadi bagian dari warung ini. Ingat nggak, dulu kamu sering main di sini waktu kecil? Kamu pikir kenapa ibumu sering larang kamu ke sini? Karena ibumu tahu, warung ini sudah tandai kamu sejak lama. Sandi menangis pelan,
menutup wajah dengan kedua tangannya. Bayangan masa kecil berkelebat di pikirannya. Aroma sate yang dulu begitu menggoda, ternyata membawa kutukan yang tak pernah bisa ia hindari. Di luar, suara motor berhenti di depan warung. Tamu baru datang. Seorang ibu muda bersama anak kecil yang tertidur di pangkuannya. Sandi berdiri, menghapus air matanya, lalu memasang senyum palsu. "Selamat malam, Bu. Mau pesan berapa tusuk?" Ibu itu tersenyum ramah. 10 tusuk saja, Mas. Satenya enak banget, anak saya sampai ketiduran nungguin tadi." Sandi melirik anak kecil itu. Wajahnya polos, mirip dirinya dulu saat pertama kali diajak ke warung ini oleh bapaknya. Ada nyeri aneh di dadanya. Tapi ritual tetap harus jalan. Sandi membakar sate, tangan kirinya menggenggam tusuk sate yang terakhir. Tusuk yang spesial, karena dagingnya diambil dari tubuhnya sendiri. Malam ini, potongan kecil dari telinganya yang kanan. Eyang berkebaya sendiri yang mengirisnya, sementara lalat-lalat hitam menari-nari mengerubungi luka segar itu. Saat sate matang dan disajikan, ibu dan anak itu makan dengan lahap. Tak ada rasa curiga. Tak ada tanda tanya. Hanya kenikmatan sederhana di atas piring anyaman. Tapi Sandi tahu, malam ini belum selesai. Setelah warung tutup, Eyang berkebaya menggandeng tangannya. Membawanya ke sumur tua di belakang warung. Sumur yang selama ini jadi pintu gerbang persembahan. "Le, sekarang waktunya kamu sendiri yang masuk ke sumur. Ini malam persembahan besar. Semua penjaga warung, suatu saat, harus kembali ke sumur. Tubuhmu tinggal di sini, jiwamu menyatu dengan mereka." Sandi meronta, berusaha melawan. Tapi tangan Eyang berkebaya mencengkeram begitu kuat, seolah tulang-tulangnya terbuat dari besi. "Kenapa harus aku? Kenapa aku? Kenapa bukan Eyang sendiri yang masuk sumur itu?" Eyang tersenyum miring. "Karena Eyang cuma pengantar. Kamu yang dipilih. Kamu yang punya darah pertama." Sandi menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh suara lalat yang berdengung makin keras. Dalam gelapnya sumur, tangan-tangan pucat muncul dari air, menggapai-gapai, siap menyambutnya. Sandi tahu, malam ini adalah malam terakhirnya di dunia manusia. Ia akan menyatu dengan warung, menjadi bagian dari aroma sate yang selalu menggoda setiap orang yang lewat. Satu langkah lagi, tubuhnya tergelincir. Air sumur menyambutnya dengan dingin yang menusuk. Dalam hitungan detik, tubuhnya menghilang di dasar sumur. Yang tersisa hanya dengungan lalat, yang kini terdengar seperti tawa kecil yang mengerikan. Di depan warung, angin malam berembus pelan. Lampu temaram berkedip satu kali, lalu padam. Warung sate lalat khas Probolinggo kembali sunyi. Tapi bagi siapa saja yang berani masuk dan duduk di bangku kayu itu, aroma sate yang menggoda akan selalu memanggil. Aroma yang berasal dari daging, darah, dan jiwa penjaga yang terperangkap selamanya di balik sumur tua. Sate lalat akan terus dijual. Penjaga baru akan selalu datang. Dan sumur itu tak akan pernah kosong. Orang-orang yang mengejar dunia dengan cara pesugihan dan kemusyrikan, sejatinya sedang mengundang kesempitan hidup, meski secara lahiriah tampak kaya dan berhasil. Harta yang didapat dengan jalan syirik, tidak akan pernah membawa ketenangan dan keberkahan. Sebaliknya, hidup mereka justru dikejar rasa takut, was-was, dan berakhir dalam kebinasaan yang mengerikan. Dalam kisah ini, warung sate yang terlihat laris dan sukses menyimpan rahasia kelam di baliknya. Sebab rezeki yang dipenuhi darah, kesirikan, dan pengorbanan nyawa hanyalah jalan menuju kesengsaraan abadi. Allah berfirman, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq ayat 23. Inilah pengingat bagi kita semua, bahwa rezeki yang halal, meski sedikit, jauh lebih berkah daripada kekayaan yang melimpah namun berasal dari jalan yang haram. Dan siapapun yang mengandalkan Allah sepenuhnya, tidak akan pernah kekurangan, karena Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan setan dan jalan pesugihan yang menyesatkan. Dan semoga kita selalu diberi keteguhan hati untuk mencari rezeki yang halal dan berkah, meski penuh perjuangan dan kesabaran.